Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan perkataan yang sangat populer sekali. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga, maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan hidayah. Dan jika hidayah itu sampai akhir hayatnya seorang muslim mendapatkannya, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Taib, Bapak sekalian dan Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab Usul Salasa dan dengan edisi Indonesia, yaitu 3 landasan utama. Pertama, mengenal Allah Ta'ala. Kedua, mengenal dinul Islam. Dan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini masih dalam pembahasan tentang mengenal Islam. Ya, kita masih mengenal Islam. Yang kedua, tentang mendirikan sholat.
ya. Jadi masalah sholat ini belum selesai, masih akan ana sampaikan mungkin pertemuan ini terakhir di dalam membahas tentang mendirikan sholat ini, karena sudah beberapa pertemuan, kalau nggak salah 2 kali pertemuan ya, sehingga hari ini untuk pertemuan yang ketiga ini ya mudah-mudahan kita cukupkan, karena memang kalau dibahas tentang masalah sholat maka panjang sekali dan memang harus membuka di dalam kitab yang memang kitab itu khusus di dalam bahasan sholat ya, kitab fikih umpamanya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentunya di dalam kitab Shalah ya, dan itu banyak sekali di dalam bab-babnya kitab sholat ini ya, sehingga ya tidak mungkin kita bahas secara tafsil, secara terinci satu persatu, maka kita sampaikan garis besarnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Nah terakhir kalau nggak salah waktu itu sudah ana sampaikan bahwasanya apa? Di dalam sifat sholat Nabi ya, di dalam sifat sholat Nabi, maka dalam sifat sholat Nabi pada saat bangkit dari sujud mau ke rukuk, maka boleh dengan posisi 2. Yang pertama dengan menegakkan ya tangan kita, yang kemudian tangan itu dilebarkan ya, artinya seperti biasa yang sering kita lakukan. Atau yang kedua dengan al-ajin. Ajin itu mengepalkan kedua telapak tangan. Kenapa dikatakan al-ajin? Ajin itu dari bahasa Arab yang dikenal dengan kebiasaan orang-orang Arab dulu itu ketika membuat roti itu bahannya dari tepung, maka tepung itu sering dipukul dengan tangan, yaitu dengan kepalan tangan, sehingga al-ajin itu dari kebiasaan dulu pada zamannya Rasulullah SAW, kalau membuat roti itu dengan dipukul pakai tangan, sehingga ketika bangkit dari rukuk boleh juga dengan al-ajin seperti ini ya, dengan kepalan tangan seperti ini, itu juga boleh dijalankan baik laki-laki maupun wanita ya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Nah tentang ya sebelumnya belum kita bahas juga pada saat dari berdiri hendak rukuk mau sujud. Nah ini juga perlu difahami, maka ada 2 cara yang memang Rasulullah SAW pernah sampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu yang pertama tentunya ya sebagaimana beliau pernah menjelaskan, dua-duanya sahih, nggak perlu dipertentangkan, artinya boleh dipakai kedua-duanya. Ini yang disebut dengan thariqatul jam'i. Apa? Thariqatul jam'i mengumpulkan 2 pendapat, dan 2 pendapat itu punya dalil yang sama. Artinya apa? Ada dalilnya dua-duanya. Itu disebut dengan thariqatul jam'i. Yaitu pada saat dia turun, Nabi itu dari bangkit dari rukuk, dia mau turun untuk sujud, maka beliau mendahulukan, kadangkala beliau mendahulukan kedua lututnya terlebih dahulu, kadangkala beliau mendahulukan tangannya terlebih dahulu. Jadi boleh dua-duanya ini. Sehingga ada beberapa penjelasan kenapa Nabi melakukan yang demikian itu. Ya, ada sebagian para fuqaha, para ulama fikih itu mengatakan kalau Nabi itu ketika masih muda, kuda-kudanya masih kuat, maka Nabi itu sering mendahulukan kedua lututnya terlebih dahulu dibandingkan kedua tangannya, telapak tangannya. Nah, ketika beliau sudah mulai tua, kuda-kudanya sudah tidak begitu kuat, maka beliau kemudian mendahulukan kedua telapak tangannya. Nah, ini dua-duanya ada, nggak usah dipertentangkan, karena
Dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak perlu ana praktekkan, insyaallah sudah ini sendiri kita ngirit waktu karena masih banyak yang harus ana sampaikan, ya. Jadi bisa kedua-duanya, kedua lututnya terlebih dahulu, dan itu memang membutuhkan kekuatan, ya, kekuatan lutut itu, Pak, ya. Jangan dipaksakan. Nanti kalau sudah usia yang sudah lumayan tua itu bisa keseleo nanti, ya, bisa nyungsep, ya Pak, ya, bisa tersungkur nanti, ya. Jangan dipaksakan, karena memang itu kenapa Nabi melakukan seperti itu ketika beliau masih kuat di dalam turun dari ruku untuk melakukan sujud, itu masih kuat, masih muda pada saat itu. Tetapi ketika beliau sudah mulai renta, ya, beliau kemudian menurunkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu dibandingkan kedua lututnya, ya. Meskipun nanti dalam penjelasan para ulama-ulama hadis itu kemudian mencoba untuk mentarjih, dan ini tidak perlu ana sampaikan, ya. Ini yang kemudian dengan cara para ulama fikih itu dikatakan thariqatu tarjih. Artinya apa? Dengan cara mentarjih mana yang lebih kuat dalam riwayat ini. Ya, ini enggak perlu ana sampaikan. Tapi yang jelas dua hadis ini adalah hadis yang sah. Ya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Kemudian juga termasuk Nabi, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk di antara dua sujud, maka beliau melakukan duduk iqa. Ya, duduk iqa. Duduk iqa itu apa? Duduk yang bertumpu kepada kedua telapak kakinya di atas tumitnya, ya, di atas tumitnya. Jadi tumit itu ditegakkan, duduk, ya, itu duduk iqa, ya. Mungkin perlu dipraktekkan ini, ya. Jadi duduk iqa itu, jadi ini tegakkan, Pak, begini, Pak. Iya. Jadi tumitnya ini di ini, cuma ini, ya, ini begini. Iya, ya, ini sakit kayaknya anak nggak bisa ini. Nah, ini mau Pak usia, Pak, ya, perlu ini. Maka itu duduk iqa yang dibolehkan. Ada iqa yang tidak dibolehkan. Apa duduk iqa yang tidak dibolehkan? Duduk iqa seperti duduknya anjing. Nah, itu. Jadi orang Jawa itu melempoh gitu, ya, ini begitu ininya, bisa ya begini, ya. Jadi kayak ininya ya, betul, ininya di ini jadi pantatnya ini di bawah ke bawah, jadi nggak pakai ini sama sekali, yang itu. Kaki kanan melebar berarti, ya? Betul, kakinya melebar begitu, ya. Itu iqa yang tidak dibolehkan, yang seperti itu, ya. Jadi duduk iqa ini juga dibolehkan, tapi itu diantara dua sujud. Boleh nggak duduk iqa yang dibenarkan tadi ketika melakukan tasahud, yaitu at-tahiyat? Maka di sini ada ikhtilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang rajih ahsan tidak dilakukan, karena duduk iqa itu antara dua sujud saja. Ya, meskipun sebagian membolehkan, ya, tapi tidak cukup rajih, ya, tidak cukup kuat di dalam pendapat itu. Tapi Bapak sekalian, lalu kemudian ketika tasahud, nah ini perlu diingat juga, tasahud ini pada saat membaca dari bacaannya, maka bacaan at-tahiyat itu, maka bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang sungguh di dalam bacaan itu tidak boleh kita mengurang-urangi, juga tidak boleh menambah-nambahkan. Ya, afan, ini bukan masalah khilaf atau tidak khilaf yang seperti ini,
Karena sesungguhnya apa yang disampaikan di dalam sebuah cara ya, tata cara kaifiat di dalam salat, sallu kama raaitumuni usolli. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga ketika bacaan di dalam at-tahiyat, pada saat membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ahsannya, bagusnya tidak ditambahkan dengan kata sayyidina, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat, tidak satu pun para sahabat itu karena ingin memuji beliau lalu kemudian ditambahkan bacaan itu, karena tidak pernah satu pun ana dapatkan di dalam kitab-kitab fikih yang sudah muktabar, baik kitab fikih yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu yang dibukukan, yaitu kitab fikihnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, itu beliau menjelaskan bacaan itu tidak boleh kita kurangi dan kita tambahkan. Ini yang disebut sifat mutaba'ah, sifat ta'abud ubudiyah mutaba'ah. Ya, artinya apa? Sifat di dalam ibadah itu mutaba'ah. Ini yang disebut sababun ibadatun syar'iyatun. Sebab adanya sebuah ibadah itu mengharuskan adanya syariat. Dan syariat itu tentunya berdasarkan dalil, dan dalil itu tentunya dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih. Maka tidak ada bacaan. Kalau di luar salat silakan ya, karena sebagian juga membolehkan, silakan mau mengucapkan Sayyidina Muhammad, meskipun itu juga ada ikhtilafnya, maka itu tidak begitu dipertentangkan. Tetapi kalau di dalam masalah salat, maka sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jangan pernah menambahkan dan jangan pernah mengurang-urangi di dalam salat itu sendiri ya. Sampai kepada bentuk tasahud ini, ya, bentuk tasahud ini, maka ketika telunjuk ini kapan harus dilakukan, ya, meskipun ini juga menjadi ikhtilaf, tapi pendapat yang rajih sesungguhnya tasahud itu ketika tahiyat itu sudah sejak awal itu sudah ditunjukkan jari telunjuk ini. Meskipun ada pendapat yang lain pada saat pembacaan asyhadu alla ilaha illallah itu baru dikeluarkan, maksudnya baru menunjuk telunjuk ini ya. Tapi dari sekian banyak penjelasan dari para ulama fikih, maka memberikan pendapat yang banyak itu adalah ketika sudah sejak awal itu sudah dikeluarkan jari telunjuk ini. Ya, meskipun ada sebagian yang mengatakan adalah apa? Pada saat pengucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian tasahud ini pun juga ada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan. Beliau dalam beberapa hadis itu beliau memberikan contoh hadis tentang telunjuk itu pada saat dilakukan, maka beliau dengan kerasnya telunjuk ini jadi jangan cuman kayak begini begitu, kayak malas-malesan begitu Pak ya. Betul-betul jangan lemes ya. Harus dengan keras begitu Pak ya. Kaku ya Pak ya, harus dengan kaku. Jangan ada cuman begini aja. Ngempleh ya, kalau orang bahasa Jermannya ngempleh katanya, ngampleh. Ya. Iya. Ada begini doang, ada gitu dah, sangat. Harus yang tegak begini. Ya, harus yang tegak. Ini cara yang pertama. Yang kedua, Nabi juga menjelaskan bahwasanya apa? Nabi di sisi lain sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, apa? Beliau ya menjelaskan dalam hadis itu, maka beliau menggerakkan telunjuknya ini. Maka dengan gerakan telunjuk itulah yang sangat ditakuti oleh setan.
Meskipun belakangan ini juga didapatkan pendapat tentang hadis ini, ada sebagian mengatakan hadisnya mudraj. Apa itu hadis mudraj? Hadis yang ada tambahan yang tidak datangnya dari Nabi. Tapi ini masih menjadi ikhtilaf. Tetapi yang jelas hadis tentang menggerakkan telunjuk ini sebagian ulama hadis mensahihkan di dalam hadis itu. Meskipun ada sebagian yang mengatakan hadisnya ini mudraj, ya. Tapi ini tidak perlu kita bahas seperti apa hadis mudraj ini, nanti lama lagi Anda sampaikan, ya. Tapi yang jelas, ya, maka boleh dengan menggerakkan telunjuk ini. Karena dengan gerakan telunjuk ini dijelaskan hadisnya setan itu lebih takut dengan gerakan telunjuk dibandingkan dengan pukulan besi sekalipun. Sebab kita ini kalau sholat, Pak, di awal tempo hari sudah Anda sampaikan, maka sholat itu akan didatangi oleh setan. Ya, sholat itu akan didatangi oleh setan. Dan setan itu pada saat datang kepada orang yang sholat, maka diberikan keraguan-raguan. Ya Pak ya, keraguan-raguan termasuk ketika seorang imam ketika sholat berjamaah, seringkali dia lupa berapa rakaat yang harus dijalankan, dilaksanakan itu. Seringkali berapa itu. Maka juga termasuk sholat yang sendirian. Umpamanya sholat duhur, berapa rakaat itu? Umpamanya yakinnya sholat duhur itu kan 4 rakaat. Pada saat saya ini sudah 4 rakaat atau baru 3, maka diambil yang sedikit. Diambil yang sedikit. Baru nanti melakukan sujud sahwi. Ya, melakukan sujud sahwi. Ya, ini setan itu akan selalu datang dalam kondisi seperti itu, bahkan dibikin mules perut, ya, bahkan dibikin tertukar bacaan rukuk dengan sujud itu juga kadang-kala tertukar, ya Pak ya, kadang tertukar, ya ini bahkan sampai tidak melakukan tahiyat. Tapi Bapak-bapak sekalian, nah ini akan Ana sampaikan tentang sujud sahwi ini, baik secara sendirian maupun secara berjamaah. Ya, maka akan Ana sampaikan apa itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Ya Pak ya, sujud karena lupa. Dan sujud karena lupa ini boleh jadi kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, atau pada saat tidak duduk tasyahud atau at-tahiyat, ya, atau lupa tidak rukuk dan lain sebagainya. Jadi salah satu rukun itu tidak terpenuhi pada saat dia lupa, maka hukumnya wajib untuk sujud sahwi. Nah, bagaimana sujud sahwi? Sujud sahwi itu ada 2 tentunya, ya Pak ya. Yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan boleh jadi pada saat di dalam sholat, dan boleh jadi sujud sahwi itu ketika ingatnya di luar sholat, maka dilakukan di luar sholat. Berarti ada 2. Nah, kalau orang itu ingatnya di dalam sholat sujud sahwi, maka hendaklah orang itu melakukan sujud sahwi, ya, di dalam sholat. Bagaimana kaifiat di dalam sujud sahwi? Maka sujud sahwi itu ketika orang itu masih di dalam sholat, ya, masih di dalam sholat, maka hendaknya orang itu selesaikan dulu sholatnya. Ya, ini kalau tidak kekurangan rakaat atau tidak kelebihan rakaat, tetapi dia lupa dia lupa tasyahud, lupa at-tahiyat, ya. Karena ini banyak yang terjadi kan seperti itu. Ya, ini juga perlu kita sampaikan. Karena apa? Karena seringkali terjadi perkara-perkara yang tidak difahami, biasanya begitu, ya. Sehingga ketika itu masih di dalam sholat, ini kita bicara sholat yang munfaridan, sholat yang sendirian, ya, tidak berjamaah dulu. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sujud sahwi ketika dalam sholat itu berjamaah. Maka kalau orang itu dalam sholat sendirian,
Kalau dia ingatnya itu masih di dalam sholat, maka kalau tidak kekurangan rokaat, tidak kelebihan rokaat, tapi tidak tasahud atau dia lupa rukuk dan lain sebagainya, maka ini kan tidak perlu menambahkan rokaat. Tetapi apa? Supaya menyempurnakan sholat, maka hendaklah orang itu melakukan sujud sahwi. Makanya apa? Kalau di dalam sholat selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu ya di dalam sholatnya sebelum dia salam, ya sebelum dia salam maka takbir, ya, dan takbir ini tidak mensyaratkan harus mengangkat tangan, ya Pak ya. Jadi takbir itu tidak mengharuskan mengangkat tangan. Jadi sebelum dia salam selesai duduk terakhir, maka hendaknya orang yang akan melakukan sujud sahwi melakukan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud 2 kali. Sujud dua kali. Nah, sujud 2 kali ini kan berarti ada di antara 2 sujud, kan begitu. Ya, di antara 2 sujud ada yang mensyaratkan membaca Rabbighfirli, tapi ada sebagian ulama yang tidak perlu untuk membaca doa di antara dua sujud tadi, cukup 2 kali sujud saja. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, langsung dia sujud, dan bacaannya seperti bacaan sujud yang selama ini, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, boleh sekali, boleh 2 kali, silahkan. Ya, karena yang wajibnya itu sekali. Nanti 2 itu nanti menjadi sunnah, ya, hukumnya, ya. Jadi seperti itu. Itu kalau di dalam sholat. Lalu baru setelah itu salam, ya. Jadi setelah itu salam. Ini kalau kita bicara tentang sujud sahwi orang yang sholatnya sendirian, ya Pak ya. Lalu ketika sujud sahwi itu ketika di luar sholat, ingatnya di luar sholat, maka juga harus didahului dengan takbir. Ya, didahului dengan takbir, tetap dengan takbir. Tidak harus dengan mengangkat kedua tangan, cukup dengan takbir langsung dia sujud. Umpamanya dia posisinya duduk, ya, maka duduk pada saat itu lalu dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia sujud, baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ya, kemudian dia bangkit, lalu kemudian dia sujud lagi. Nah, ini ketika di antara 2 sujud itu ada yang mensyaratkan baca Rabbighfirli, ya, atau tidak membaca juga tidak apa-apa. Karena ini di sini ikhtilaf, ya Pak ya. Maka 2 pendapat ini dibolehkan, ya, dan itu tidak mengharuskan membaca, ya, di antara dua sujud tadi, ya. Cukup tidak membaca itu juga dibolehkan. Setelah itu kemudian salam tentunya. Ya, afan minimal itu di dalam sujud sahwi bagi orang yang munfaridan, orang yang sendirian. Nah, bagaimana kalau ketika sujud sahwi itu di luar sholat baru dia ingat? Ya, dia baru ingat tapi sudah sempat keluar, ya, kemana lah begitu. Selama masih punya wudhu masih dibolehkan. Tapi kalau wudhunya itu sudah hilang, maksudnya apa? Karena batal dia kentut, maka berarti sholat itu disuruh mengulang kembali dari awal. Ini umpamanya antum sholat ini sendirian dulu, kita bahas ini sholat sendiri dulu. Nanti beda dengan sujud yang ketika berjamaah itu seperti apa. Nah, pada saat orang itu ya lupa, ternyata tadi lupa. Entah itu lupanya kurang rakaat, kalau kurang rakaat harus ditambahkan dulu rakaatnya. Ya, harus ditambahkan. Oh, saya tadi kurang 1 rakaat. Tambahkan 1 rakaat dulu, baru setelah itu sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi itu dua kali, Pak. Tidak sekali, 2 kali. Ingat ya, jadi 2 kali. Ya. Dan itu kalau kurang rakaatnya ditambahkan dulu, baru kemudian sujud sahwi seperti tadi yang sudah anak sampaikan tadi. Maka seandainya orang itu baru ingat, tetapi dia sudah batal kentut umpamanya,
maka tidak sah pada saat dia melakukan sujud sahwi. Dan juga tidak boleh dia wudhu hanya sujud sahwi saja, itu tidak dibolehkan. Karena itu ada rangkaiannya dari ibadah sholat tadi, maka sholatnya itu menjadi batal seluruhnya. Maka dia tidak lagi sujud sahwi, tetapi apa? Dia mengulang di dalam sholatnya. Insya Allah sudah bisa kita fahami ya Pak ya. Jadi kalau ada orang yang sholat sendirian, lalu ketika dia lupa harus sujud sahwi, baru dia ingat beberapa saat kemudian, tapi pada saat itu dia sudah kentut. Ya, maka tidak ada sujud sahwi, tetapi disuruh mengulang sholatnya sejak awal. Tetapi kalau dia belum kentut, maka bisa dia lakukan dengan sujud sahwi. Ya Pak ya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga sujud sahwi itu rangkaiannya dengan ibadah sholat yang tidak terputus oleh batalnya dari wudhu. Kan di awal sudah pernah ana sampaikan, orang yang tidak punya wudhu tidak sah sholatnya. Ya Pak ya. Bahkan kata Nabi dalam hadis-hadis yang sudah pernah ana sampaikan, ya di awal-awal pertemuan tentang bahasan sholat, maka kita wajib menyempurnakan wudhu. Jangankan nggak punya wudhu, kita disuruh menyempurnakan wudhu. Kalau wudhu kita nggak sempurna, maka boleh jadi sholat kita itu tidak sah. Ya, sholat kita itu tidak sah. Makanya apa? Kalau orang itu harus sujud sahwi, tetapi kemudian orang itu belum sempat, kemudian dia kentut, berarti dia batal, maka tidak ada sujud sahwi lagi, maka wajib mengulang di dalam sholatnya. Baik, Bapak sekalian dan Ibu sekalian, kemudian sekarang kita akan sampaikan, yaitu sujud sahwi ketika berjamaah. Ya, jadi bagaimana kaifiatnya sujud sahwi ketika sholat itu berjamaah? Yang pertama, ketika imam itu lupa, makmum wajib mengingatkan, punya hak untuk mengingatkan. Ini yang pertama. Artinya apa? Ketika seorang imam itu lupa, bukan lupa ya bacaan. Kalau bacaan itu ya tentunya diingatkan, dibenarkan bacaannya. Artinya di sini imam itu lupa, maka makmum itu punya hak untuk mengingatkan kepada si imam. Dan ini diawali dari laki-lakinya terlebih dahulu. Ya, umpamanya ketika imam itu lupa tidak tahiyat, lupa tidak ruku umpamanya, maka makmum itu berhak untuk mengingatkan. Bagaimana mengingatkannya makmum? Maka sebagaimana hadis-hadis yang sahih itu dijelaskan dengan ucapan subhanallah. Ya, subhanallah, ucapan bagi seorang laki-laki. Nah, seandainya kok laki-lakinya jamaah laki-laki ini kok lupa semua, sedangkan yang ingat itu wanitanya, maka wanitanya itu mengingatkan tidak mengucapkan subhanallah, tetapi bertepuk tangan. Tapi tepuk tangannya bukan tepuk pramuka, Pak. Jangan asal tepuk pramuka begitu. Maka dengan jarinya, ya, dalam hadis itu dengan jarinya itu tidak begini, Pak, kayak nepukin burung dara begitu, enggak, Pak. Ya, jadi ibu-ibu tepuk tangannya dengan jari begini. Begitu ya, jadi tidak kemudian semuanya ditepukkan begini. Di dalam hadis itu dijelaskan dengan jari ini. Ya, dengan jari ya, ada yang mengatakan jari 3, ada yang jari 2. Ini memang dalam hadis itu banyak sekali dijelaskan ya. Ya, kalau nggak dengar ya sudah. Ya, itu nanti diingatkan setelah sholat. Nah, jadi nanti mengingatkannya kalau ternyata imamnya juga enggak dengar ketika tepuk tangannya seorang jamaah wanita, maka itu nanti diingatkannya setelah sholat. Ya, baik. Ini yang pertama.
ketika lupa, ya makmum punya hak untuk mengingatkan. Cuman makmum juga harus paham. Nah ini jangan asal mengingatkan. Apa itu? Ini yang sering tidak difahami ini. Ya ini akan Ana sampaikan juga ini. Ketika ada seorang imam, ya seorang imam yang pada saat imam itu lupa duduk tasahud, duduk at-tahiyat. Ya. Maka pada saat dia lupa duduk at-tahiyat, maka ketika imam itu sudah bangkit, apalagi bangkitnya berdirinya itu sudah tegak, tulang-tulang persendiannya itu sudah kembali, maka janganlah seorang makmum memaksakan imam itu untuk duduk lagi. Nah ini, begitu juga imam harus paham, jangan grogi. Ya ini kadang-kala ya selain grogi, kemudian imam juga nggak paham. Ketika makmum juga nggak paham, subhanallah, subhanallah, itu sudah ribut, sudah ramai begitu. Ya, lalu imam ini kemudian duduk lagi, maka nggak boleh sebenarnya imam itu duduk lagi. Jadi dia tetap berdiri. Ya, kalau sudah berdirinya tegak, tapi kalau berdirinya itu belum tegak, boleh dia duduk lagi si imam ini untuk meneruskan tasahud yang diingatkan itu tadi. Nah ini harus difahami, baik imamnya maupun makmumnya. Ya kalau dua-duanya ini nggak paham, jadi ribut, jadi rame. Bahkan sampai pernah kejadian subhanallah, subhanallah, saking ya imamnya ini, kalau imamnya ini sudah paham, dia tetap berdiri, cuman makmumnya belum paham. Itu sampai subhanallah, subhanallah dari belakang, karena menginginkan supaya imam itu disuruh duduk lagi. Padahal imam ini sudah paham, nggak mau duduk lagi, karena memang harus berdiri, sudah tegak, dan dia harus melanjutkan di dalam sholatnya. Maka makmum ini kan harus ngikutin, nggak boleh kemudian kemudian dia melanjutkan tasawuf. Seringkali si makmum ini kemudian melanjutkan at-tahiyat, duduk tahiyatnya. Ini nggak boleh makmum seperti ini. Maka dia tetap mengikuti imam dalam kondisi seperti itu. Jangan bertindak sendiri. Sebab hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru." Ya, dijadikan imam itu untuk diikuti karena imam itu menyempurnakan makmum. Apabila imam itu takbir, maka ikut takbir makmum. Apabila imam itu rukuk, maka makmum juga ikut rukuk. Apabila imam itu sujud, maka makmum juga ikut sujud. Nggak boleh menyelisih imam. Ya, nggak boleh menyelisih imam. Ya, jadi tetap dia akan berdiri. Ikuti berdirinya makmum tadi. Imam tadi, seorang makmum. Nggak boleh dia melakukan, kan imamnya salah itu. Iya, dia salah, nggak tasahud, tapi dia sudah keburu berdiri tegak. Maka pantang, kalau dia paham ilmunya, pantang dia duduk lagi. Ya, maka makmum nggak boleh ya tahiyat sendiri. Bahkan sampai subhanallah, subhanallah itu di belakang pernah terdengar makmumnya budek, imamnya budek. Nah, ada yang sampai ngomong begitu, saking keselnya begitu. Sudah diingetin subhanallah, subhanallah, imam budek katanya, imam budek. Ada itu pernah kejadian begitu, Pak, ya. Maka yang seperti ini batal, nggak boleh. Ya mungkin imamnya udah tua, nggak juga Pak. Kadang-kadang ada imam yang muda juga ini. Ya jadi ini harus diperhatikan. Baik imam maupun makmum harus paham dua-duanya. Ketika sudah tegak berdirinya, maka ya udah lanjut. Imam lanjut, makmum lanjut ikut imam. Nah baru nanti dilakukanlah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Nah, ini posisi yang pertama, sujud sahwi ketika berjamaah itu imam lupa, makmum mengingatkan.
Kemudian yang kedua, apa? Imam sujud sahwi sebelum salam. Kan imam ini karena dia lupa, ya Pak, lupa, ya entah itu tidak tasahud atau tidak ruku atau tidak sujud atau sujudnya hanya sekali begitu. Lalu ketika imam itu sujud sahwi sebelum salam, makmum itu harus ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk harus ikut sujud sahwi. Jadi model yang kedua ini kejadiannya ketika imam itu sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum itu kan ada dua Pak, makmum yang sejak awal yang dia tamam, makmum ini tamam, maupun makmum yang memang masbuk. Masbuk itu apa? Yang tertinggal sholat berjamaah itu namanya makmum yang masbuk. Maka ketika imam itu melakukan sujud sahwi, baik makmum yang tamam, yang dari awal ikut sempurna dengan imam sholatnya, tidak masbuk, tidak kurang, maupun makmum yang masbuk yang tertinggal ketika sujud sahwinya imam itu di dalam sholat, dua-dua makmum ini ikut sujud sahwi bersama imam. Ya, baik yang tamam dari awal maupun yang masbuk yang tertinggal, maka dua-duanya harus ikut sujud bersama si imam tadi. Ini yang kedua. Kemudian sujud sahwi ketika sholat berjamaah yang ketiga apa? Ketika imam itu sujud sahwi sesudah salam. Ya, sesudah salam ini beda. Ya Pak ya, tidak sama dengan sebelum salam. Berarti kan dalam sholat tadi yang kedua. Nah ini kasusnya ketika imam itu sujud sahwi sesudah salam. Maka makmum masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Nah, jadi makmum yang masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Jadi nggak boleh dia ikut sujud sahwi. Tetapi makmum yang dari awal, makmum yang tamam bersama imam sholatnya dari awal, maka dia wajib ikut sujud sahwi bersama imam ketika itu dilakukan sesudah salam, sesudah sholat tentunya. Ya, maka makmum yang masbuk itu enggak boleh ikut, ya Pak ya. Nah, baru kasus yang keempat, apa kasus yang keempat? Ketika makmum itu lupa, ini makmum bukan imamnya, makmum itu lupa bacaan sholatnya atau tertukar bacaan sholatnya. Kan sering kadang-kadang yang namanya setan Pak itu pinter banget ya untuk supaya sholat kita itu enggak khusyuk. Ya, maka salah satunya sholat berjamaah itu supaya sholat kita itu khusyuk, rapatkan shaf. Ana lihat hari ini tadi sudah rapat semuanya Pak, alhamdulillah. Maka sholat itu kalau rapat, setan itu enggak akan punya ya celah untuk membuat kita enggak khusyuk. Karena kata Nabi, setan itu akan berlarian seperti anak kambing di antara celah-celah shaf yang renggang. Sehingga apa? Seringkali tertukar bacaannya. Bahkan pada saat sholat itu ingat ya, motor sudah saya kunci belum? Kalau ibu-ibu tadi sudah matiin kompor apa belum? Nah, begitu biasanya. Ya, dan lain sebagainya. Banyaklah seperti itu. Maka ketika makmum ini lupa bacaan sholatnya atau tertukar bacaan sholatnya, seperti rukuk tertukar dengan bacaan sujud, maka makmum tidak wajib untuk sujud sahwi. Jadi makmum itu tidak wajib sujud sahwi, karena makmum tidak boleh sujud sahwi sendirian. Nggak boleh. Jadi makmum nggak boleh sujud sahwi sendirian. Ya, ketika makmum itu lupa bacaan di dalam sholatnya, maka itu sudah disempurnakan oleh imam. Ya Pak ya. Jadi umpamanya makmum ini tertukar bacaannya atau dia tidak membaca. Kan ada orang yang sholat itu blank, tiba-tiba blank. Semua tidak baca sama sekali.
Ya kan? Harusnya kan orang yang seperti ini sujud sahwi. Tapi ketika makmum itu bersama imam tidak melakukan hal yang seperti itu, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya, artinya tidak perlu sujud sahwi sendirian. Karena kalau kurangnya itu, maka sudah disempurnakan oleh imam. Maka itu enaknya sholat berjamaah itu, Pak. Tapi ya jangan disengaja, Pak. Wah, nggak usah baca apa-apa deh, karena sholat saya disempurnain nama imam. Nggak boleh juga begitu. Ya, tapi seandainya itu kasusnya seperti itu, maka makmum tidak boleh melakukan sujud sahwi itu sendirian. Ya. Taib, dan yang terakhir, yang kelima, jika imam itu lupa sujud sahwi, maka makmum sekali lagi berhak untuk mengingatkan imam agar imam itu melakukan sujud sahwi. Jadi harus diingatkan, karena ini haknya makmum. Jadi makmum itu punya hak, Pak. Jangan imam itu jengkel, mamanya, wah jengkel bener ini jadi imam di Masjid Al-Iman ini. Ya, ini dikit-dikit diingetin terus kan begitu. Jangan punya rasa jengkel, harusnya bersyukur. Karena apa? Karena makmum itu juga punya hak untuk mengingatkan imam yang salah, baik bacaannya maupun di dalam gerakannya. Tetapi makmum itu juga harus paham ilmunya. Jangan mentang-mentang dia punya hak untuk mengingatkan, jangan seenaknya. Ya seperti tadi, imam sudah berdiri tegak yang tidak tasahud, jangan sampai dia subhanallah, subhanallah, subhanallah digerecekin begitu. Karena ini kan tidak punya ilmu, ya Pak ya. Itu bahayanya di situ. Makanya insya Allah Ta'ala sudah kita fahami, seandainya imam itu sudah berdiri tegak, lurus, sementara dia tidak atahiyat, duduk atahiyat, maka makmum jangan lagi meneruskan ucapan subhanallah, subhanallah, apalagi ngomong makmumnya budek. Nah ini nggak boleh. Itu bisa batal kalau sampai mengatakan seperti itu. Ya, baik, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Nah ini sebenarnya karena sudah terdengar bel ini sepertinya nggak enak juga kalau Anda masih lanjutkan ini. Ya tentang sifat dzikir Nabi itu seperti apa selesai sholat yang wajib. Karena ini juga penting. Bahkan dalam bacaan subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar, itu berbagai hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang jumlah rakaat, tentang jumlah bacaannya. Itu ada yang 33, ya, ada yang juga 20, ada yang juga 10. Itu ada semua hadisnya. Cuman nggak mungkin Ana sampaikan ini, kayaknya waktunya sudah dengar bel ini. Apa boleh Ana bablas terus ini? Kayaknya ya bulan depan ini. Ya, jadi kayak tergantung ini. Tapi lumayan ini Ana jelaskan sebenarnya ini. Ya, cukup. Tanya jawab. Nah, jadi kata Ustadz Mul katanya tidak dilanjut karena tanya jawab aja. Ya, berarti ini insya Allah Ta'ala ya Anda minta waktu. Anda pikir ini sudah kelar begitu. Karena ini penting. Bacaan di dalam zikir Nabi, sifat zikir Nabi itu seperti apa supaya kita faham. Ya Pak ya. Bahkan dalam bacaan subhanallah itu 33 kan. Ada yang Allahu Akbarnya itu 34 ketika minus di dalam bacaan seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap menjadi 100. Tapi kalau tidak ada bacaan itu, maka nanti ya Allahu Akbarnya itu 34. Ini ya kayak gitulah. Kemudian nanti ada yang 25, ada yang 10, itu semuanya ada hadisnya. Bahkan ketika 10 itu harus ditentukan satu paket. Sholat yang 5 waktu, mamanya nanti duhur sampai asar, maghrib, isya, subuh, maka itu bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbarnya itu 10-10.
Tapi itu satu paket semuanya nanti itu menjadi 150 nanti. Ini semua nanti kita akan sampaikan. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Karena ini perlu untuk kita sampaikan ya. Baik, ana buka tanya jawab, silakan barangkali ada yang tanyakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sholat kadang Ustaz bilang suka blank Ustaz. Ada seorang imam saat ini kejadian ini bukan ngarang ini. Bukan Fatihah langsung surat, Pak. Tahu itu. Jadi langsung surat. Mama ingatin subhanallah, ganti surat lagi malah tadi itu. Gimana itu? Jadi dikira surat awal itu salah, keduanya surat yang pendek kan ganti surat lagi. Itu gimana kamu boleh kita ingatin belum Fatihah gitu begitu. Kadang rasanya iya. Ini enggak ngarang Pak ya, enggak ya. Kejadian bener ini Pak ya. Kayak langka ini kejadian begitu Pak ya. Karena saking semangatnya, jadi lupa itu langsung surat aja tiba-tiba itu. Ya, maka bagaimana dalam kondisi seperti itu? Ya, maka bacaan Al-Fatihah itu sebagaimana dalam penjelasan hadis-hadis yang sahih, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la solata lima lam yakro bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah solat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Apalagi ini yang menjadi imam. Nah, kalau makmum, ya kalau makmum masih disempurnakan bacaannya itu oleh imam. Kalau dia masih mendengar bacaan imam, ya. Nah ini imam bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu? Maka sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, maka rakaat pertama itu dianggap hilang. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan satu rakaat tadi. Ya, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Beda kalau bacaannya itu bacaan surat, dia tidak membaca surat, itu hukumnya sunnah. Membaca Al-Fatihah itu adalah hukumnya wajib. Ya, ini masuk dalam rukun di dalam sholat itu. Tapi kalau bacaan di dalam surat, maka hukumnya sunnah saja, tidak menjadi wajib. Maka kata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya, sarah dari kitab Bulughul Maram, maka sholat pada saat itu dianggap rakaat pertama itu ya tidak dapatkan. Karena apa? Imam tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tidak membaca Al-Fatihah sehingga nanti harus menambahkan. Ya, harus menambahkan. Oh, cara mengingatkan. Ya sudah, kalau dia mengingatkan ketika disampaikan subhanallah, kalau dia nggak paham juga, kan nggak mungkin. Mam, lupa baca Al-Fatihah, kan nggak mungkin. Maka ketika cara mengingatkan, ucapkan subhanallah, itu sudah benar. Ya, tapi kalau dia nggak nge, wah disangkanya salah bacaan suratnya tadi, ya sudah, biarkan saja. Ya, jangan malah bikin kegaduhan sampai nanti malah tanda tanya di belakang, ada apa sih? Oh, ribut subhanallah, itu dalam hatinya nanti begitu. Ya sudah. Boleh mengucap baca Al-Fatihahnya nggak? Kenapa? Kan kalau kayak mengingatkan ayat yang lupa kalau di ya, kalau perlu dia bisa membacakan Al-Fatihah, ya bacakan, nggak apa-apa. Umpamanya, ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampaikan umpamanya begitu. Tapi kan ini ngerinya nggak juga ngeh juga kan begitu. Ya, jadi boleh dengan betul Ustaz. Jadi boleh dengan mengingatkan bacaan Al-Fatihah. Tapi kan belum tentu dia ingat juga. Tapi kalau dia ingat, nah ini nanti alhamdulillah yang seperti itu ya. Jadi boleh dia mengingatkan, tapi bacaan subhanallah kalau dia tetap aja nggak ini, maka boleh dengan mengingatkan bacaan Al-Fatihah. Karena untuk membimbing tadi supaya imam itu baca Al-Fatihah. Ya, tapi kalau dia tidak juga ingat, ya maka sudah biarkan saja. Maka nanti kan setelah selesai sholat diingatkan, ya diingatkan. Nah pada saat diingatkan, mam tadi antum lupa baca Al-Fatihah, maka ya harus ditambahkan satu rakaat lagi.
ya, baru kemudian sujud sahwi. Nah, seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal silakan. Pertama tadi Pak katakan bahwa barisan harus rapat ya. Sebenarnya yang bagusnya itu bahu dengan bahu atau kaki, karena pernah saya salah. Saya sudah berdiri dengan baik, itu yang di samping saya cari kaki saya terus. Jadinya saya juga terganggu gitu. Iya. Itu satu pertama kali. Yang kedua, saya pernah salah. Mungkin dalam keadaan kondisi capek, pada saat sujud itu berpikir saya lama gitu. Sudah tadi 1 rakaat lewat sebelum ini lama. Itu sebaiknya cepat ngambil kesimpulan, keputusan atau tunggu dulu. Tapi setelah saya berdiri baru saya ingat, oh iya, saya sudah tadi, sudah itu berarti sudah lengkap. Kenapa saya berdiri lagi? Apa sebaiknya saya harus duduk terus lagi? Itu ya salah atau tidak, itu yang sudah. Yang ketiga Pak Ustaz, itu saya kan sudah biasa kondisi kaki ini, lutut ya biasa ya. Artinya yang sesuai dengan aturan itu mungkin tidak, karena pada saat itu tidak rapat, tidak rapat. Jadi jarang rapat, jadi biasa begini aja. Jadi masih tidak rapat itu. Iya. Ya, itu apa bagus atau tetap dibolehkan atau tidak. Yang terakhir, apa salat itu bisa diganti, misalnya pada saat salat asar saya biasa lupa gitu. Apa perlu diganti nanti setelah lewat maghrib misalnya begitu. Itu karena salat katanya wajib gitu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi Anda jawab yang pertama tadi, tentang rapat. Bagaimana rapat di dalam shaf itu? Maka diawali dari orang itu berdiri sholat itu harus mengukur badannya. Nah, jadi posisi kaki itu jangan, kalau orangnya kecil, ya orangnya kecil kurus, maksudnya kayak anak ini, itu jangan buka kaki lebar-lebar, kan badan saya ini kan nggak lebar kan begitu. Maka buka kaki itu jangan terlalu lebar, sesuai dengan ukuran badannya. Ya, tapi orang yang gemuk kan nggak mungkin. Ya, kakinya itu nggak lebar karena badannya lebar, nggak mungkin dipaksain begini, bisa oleng nanti, ya kan? Nah, jadi harus disesuaikan dulu. Ini pertama. Jadi posisi berdiri orang yang sholat berjamaah sesuaikan dengan badannya pada saat berdiri kedua telapak kaki. Dan kedua telapak kaki itu hendaknya lurus, tidak nyengsong begini. Nyengsong ya? Miring gitu, melebar gitu. Tapi lurus begini. Sehingga kalau ukuran badannya itu sesuai, maka nanti akan sampai kepada ukuran yang sampai di atas, bahunya dengan bahunya itu akan nempel. Jadi kata Nabi apa? Ya, rapatkan kaki juga rapatkan bahu. Kalau itu berdirinya tidak sesuai dengan kondisi badannya, sulit nanti akan bisa rapat bahunya. Ya, kakinya doang yang rapat. Kalau berdirinya lebar, kan ada berdirinya lebar begini. Nah, ini jaraknya jadi jauh. Kan begitu. Maka harus sesuai dengan porsi badannya berdiri itu. Ya, orang yang besar juga berdirinya juga jangan terlalu sempit kakinya begini. Nanti badannya yang kena, tapi kakinya nggak bisa rapat nanti. Bukan ini kalau orang Malang bilangnya modar ini. Oleng ya, iya oleng. Jadi sesuaikan. Jadi harus rapat kaki dan rapat rapat baunya Pak. Itu disuruh rapat baunya juga, kakinya juga harus rapat. Tapi juga jangan mikirin sholat itu mikirin soft mulu, mikirin kaki mulu. Nah ini nanti nggak khusyuk sholatnya itu. Ya sudah, kalau ditempelkan nggak mau, ya sudah jangan ribut nyari kaki mulu. Begitu. Kadangkala ya barangkali
ada kakinya orang itu yang mungkin ya Pak ya, wah ini lagi budukan umpamanya, nggak pengen kesentuh ya kan, barangkali begitu ya, umpamanya begitu. Ya dimaklumin aja, nggak usah ribut sholat kok ngurusin kaki terus jadinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang apa tadi jadi lupa. Pada saat sujud. Ya, lama gitu mikirin. Oh mikir lama. Ini saya sudah berapa rakaat ya atau belum kan begitu, sudah cukup atau belum umpamanya begitu. Lalu kemudian sudah berdiri baru ingat. Nah ketika baru ingat jangan duduk lagi Pak, nggak boleh. Kalau sudah tegak berdiri ya, ya walaupun nanti lebih rakaatnya maka nanti Bapak sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ketika kekurangan rakaat harus ditambahin. Tapi kalau ternyata kelebihan rakaat, ya maka nggak mungkin ditambahin lagi Pak. Jangan. Tapi nanti sujud sahwi sebelum salam nanti. Tapi kalau ingatnya nanti di luar berarti di luar sholat. Sujud sahwi takbir dulu baru kemudian sujud 2 kali. Jadi nggak apa-apa Pak kelebihan. Kalau sudah berdiri tegak jangan duduk lagi. Ya Pak ya, jangan dulu lagi. Padahal tadi juga sudah atahiyat terakhir, tapi ternyata ini jangan-jangan masih kurang ini. Begitu di atas berdiri tegak, lalu kemudian ingat kayaknya sudah sempurna. Terusin sholatnya Pak, sampai nanti juga rukuk sujud, kemudian baru sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ya Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya. Duduknya nggak sempurna ini apa karena ada udzur? Ya karena ada udzur nggak apa-apa Pak, itu dibolehkan. Jadi apalagi umur kita ini sudah tua ya Pak ya, ya sudah senior lah, nggak mau dibilang tua antum ya kayaknya, ya senior ini, maka dengan gerakan yang sebisa mungkin, karena Nabi itu juga memberikan toleransi ya Pak ya. Di dalam gerakan sholat yang mungkin sulit untuk kita sempurnakan di dalam sholat, maka itu dibolehkan. Bahkan termasuk orang yang capek sekalipun, meskipun orang ini normal, masih muda, normal gerakannya, pada saat sujud itu boleh mendekatkan kedua sikunya itu didekatkan dengan lambungnya, perutnya, disandarkan dengan pahanya. Padahal idealnya itu dijauhkan sampai anak kambing itu bisa lewat. Ya, sujudnya itu dijauhkan dari tempat sujudnya itu jauh ya Pak ya, agak ndelosor begitu. Maka seperti anak kambing itu bisa lewat kata beliau. Tapi seandainya kita capek, boleh kita dekatkan ya Pak ya, sujud itu ya itu dekat sekali, bahkan menyandarkan kedua siku-sikunya kepada lambungnya, kemudian juga kepada pahanya, itu dibolehkan. Ya apalagi Bapak dalam kondisi udzur tidak sempurna pada saat itu, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan yang terakhir keempat, salat asar yang lupa diganti pada saat setelah oh iya, qada salat ya Pak ya. Ya tapi tidak bisa kada lohor azhar. Misalnya lohor sudah selesai tapi asar ini ketinggalan jalan karena misalnya mati apa dan sebagainya. Ya. Bagaimana sholat yang seperti itu kalau ini dihukumi darurat? Tapi darurat itu kata Imam Syafi'i, ad-darurat tutbihul mahdurat. Seseorang yang dalam kondisi darurat itu kan bahaya. Ya terlarang lah Pak ya. Artinya nggak boleh. Ya, tetapi sesuatu yang nggak boleh itu menjadikan boleh untuk dilakukan, ya Pak ya. Tapi itu tidak boleh terus menerus, ya Pak ya. Jadi mengqadha sholat yang luput seperti itu, sebagian ulama membolehkan kalau dalam kondisi darurat seperti orang yang lupa, umpamanya lupa ini sholat duhur, sudah masuk sholat asar, baru dia ingat, oh ya saya tadi belum sholat duhur, maka sholat duhurnya boleh dilakukan, ya Pak ya, dilakukan. Tapi kalau dia belum sholat asar, lakukan duhur dulu, baru kemudian asar. Nah, itu kalau lupa. Nah, Bapak ini kan kondisinya tidak lupa,
Maka kalau kondisinya tidak lupa, ya sementara sulit pada saat dia menjalankan itu, ya maka pada saat itu dihukumi darurat, maka boleh itu mengqadha dalam kondisi seperti itu. Tapi tidak boleh terus-terusan. Yang namanya darurat itu nggak boleh terus-terusan. Darurat itu ada batasannya, Pak. Ya, jadi jangan terus-terusan begitu darurat, ya harus diupayakan. Makanya boleh sholat di kendaraan, kata Nabi apa? Sholat di kendaraan, di perahu, ya di kuda kendaraannya bisa mobil dan lain sebagainya, itu boleh dijalankan, ya Pak ya. Sebab awal hukum adalah mengqadha sholat itu tidak dibolehkan. Ya, apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Tapi kalau dalam darurat seperti itu, seperti orang yang lupa, maka boleh ia jalankan, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada sholat yang boleh dibatalkan dan yang tidak boleh dibatalkan. Seperti sunnah kan bisa dibatalkan. Iya. Kalau tidak, saya pernah sholat di salah satu masjid bermakmum, sudah 2 rakaat, harusnya tahiyat, dia berdiri. Makmum langsung bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi imamnya langsung membatalkan sholat dari ulang lagi. Sementara saya tidak mengikuti, saya melanjutkan. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Bagaimana dengan sholat yang seperti itu? Ya, tentang makmum meneruskan di dalam sholatnya sementara imam membatalkan di dalam sholat. Ya, ini memang pernah ada penjelasan dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya oleh Imam Ibnu Rus, mengakses dari sekian pendapat dari para imam madhab, yaitu imam yang 4, ya Pak ya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini ikhtilaf di dalam penjelasan dari beliau-beliau ini, ya. Maka dari penjelasan kitab Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan umpamanya pendapatnya dari Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah itu mengatakan apa? Kalau imamnya membatalkan di dalam sholat, ya batal di dalam sholat, maka imam itu, makmum itu, ya memang membatalkan juga, kata beliau, ya kata beliau tetap harus ikut membatalkan, ya karena dia membatalkan di dalam sholatnya. Tapi Imam Malik dengan Imam Syafi'i tidak seperti itu pendapatnya, maka Imam Malik tetap makmum meneruskan saja di dalam sholatnya. Karena apa? Imam membatalkan itu sepihak, maka harusnya tidak seperti itu. Seandainya imam itu batal dia kentut, kan kalau dalam sholat berjamaah harus ada yang menggantikan, ya kan, harus ada yang menggantikan. Jangan kemudian gara-gara itu kemudian dia bubar, maka imam yang seperti itu imam yang ngambek gitu, berarti imamnya kayaknya ngambek. Jadi yang dalam hal ini pendapat guru dengan murid ini betul Imam Malik dengan Imam Syafi'i, dan ini banyak diambil pendapatnya. Maka ya kalau imamnya itu batal, ya maka makmum tetap meneruskan dalam sholat itu. Karena apa? Karena harusnya apa? Seandainya dia kentut, maka nanti harus ada yang menggantikan dari salah satu makmum itu, ya, untuk menjadi imam, ya kan? Tapi ini kok tidak ada yang menggantikan, ya kan? Tidak ada yang menggantikan, karena ini kayaknya bukan karena kentut ya Pak, yang ngambek tadi itu karena sudah pusing, subhanallah subhanallah begitu, udah pusing kan begitu, mungkin apa ini kan maksudnya begitu kan, kok nggak ketemu juga ininya gitu kan. Maka pada saat itu harusnya imam tidak membatalkan seperti itu, nggak boleh membatalkan. Makanya dalam sholat itu tetap harus dijalankan, harusnya kan begitu. Maka tidak terpengaruh sebenarnya, ya. Maka harusnya kalau dia membatalkan ada imam makmum yang maju menggantikan. Jangan semuanya kemudian ikut membatalkan. Makanya Bapak benar, Bapak melanjutkan sholatnya aja, karena itu bagian dari sholat itu berjamaah. Karena apa? Imam itu sepihak saja dia membatalkan. Sementara
nggak paham juga kan yang dekat imam itu, kemudian kalau imamnya yang membatalkan ya sudah dia maju menggantikan dia. Urusannya dia ngambek atau karena dia kentut, maka urusan dia. Maka jamaah itu tetap dilanjutkan. Nah, sementara nggak ada yang menjadi imam, maka bapak itu tetap melanjutkan. Ini pendapatnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i yang sebagai muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih ada? Ya, barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang ana sampaikan, baik buat ana maupun buat antum semuanya. Dan insya Allah Ta'ala, karena ini belum selesai, nanti sedikit ya Pak ya. Tadi nanti tentang sifat dzikir Nabi selesai sholat itu seperti apa kaifiatnya ya Pak ya. Supaya kita berada dalam ibadah yang paling awal dihisab oleh Allah Ta'ala adalah ibadah sholat. Dan itu meskipun tidak secara terperinci yang kita buka kitab secara khusus, tetapi minimal kita sudah tahu ya garis besarnya, mulai dari wudhu sampai kaifiat sholat, sampai nanti insya Allah Ta'ala yaitu di dalam dzikir Nabi seperti apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana akhiri sampai di sini ya, mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan sebelum ana akhiri, selalu ana mengingatkan sebagaimana yang diingatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu terus, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Dan akhirnya ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.